Masih benar. Kembali mendengar untuk siang ini, edisi hari Jumat di tanggal 29 November 2024. Anda bisa kembali mendengarkan program Syiar Islam dengan tema hak-hak muslim atas muslim lainnya bersama Ustadz Hidayat Usman, SPDI. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar LPPL Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan, kesempatan, sehingga di siang hari ini kita bisa melakukan semua aktivitas kita, baik yang sedang di perjalanan ataupun yang sedang di tempat kerja ataupun di manapun berada yang dapat mengikuti siaran pada siang hari ini. Kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya selalu mendapatkan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia, hari Jumat ini. Para pendengar LPPL Pradia Suara Tuban 94,6 MHz yang berbahagia, selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberi kemampuan kepada kita agar bisa menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, dan juga mudah-mudahan diberi pertolongan dan juga menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar bersama tentang hak-hak kita antara satu dengan yang lainnya, antara muslim satu dengan muslim lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dalam riwayat itu ada dua, ada dalam riwayat Muslim itu disampaikan ada 6 ya. Jadi hakul muslim alal muslim situn, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah ataupun sampaikanlah salam kepada saudaramu itu. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, ini adalah hak yang pertama, adalah ketika berjumpa maka ucapkanlah ataupun sampaikanlah salam itu. Kenapa kemudian salam ini penting selain ujaran menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun yang sejenisnya, sapaan-sapaan kita yang biasa ada di masyarakat. Itu juga adalah hal yang baik, hal yang lumrah dan biasa kita lakukan, tetapi alangkah baiknya kemudian anjuran ini bisa kita tunaikan, karena ini adalah bagian dari hak antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Ya karena memang dalam salam ini juga isinya adalah doa. Maka dalam salam itu kan kita ada paling tidak ada 3, ya ada 3 isi daripada
doa yang ada dalam ucapan salam itu. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah rahmat, kemudian yang ketiga adalah keberkahan. Maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang kemudian kita ucapkan salam kepadanya. Maka kemudian orang yang mendengar pun kemudian akan menjawabkan salam yang sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya semoga juga keselamatan untukmu, semoga juga rahmat Allah untukmu, dan juga semoga juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Ini doa yang terkandung di dalam ucapan salam. Maka ya kita berikhtiar atau berusaha ketika berjumpa dengan saudara kita yang muslim, maka ucapkanlah ucapan salam ini. Selanjutnya Bapak Ibu para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada, ucapan salam ini memang yang paling utama adalah mengucapkan dengan lengkap, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab pun adalah lengkap. Tetapi adapun kemudian nanti diucapkannya adalah tidak lengkap, maka itu pun adalah hal yang dibolehkan. Contoh kita berjumpa, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dia menjawab Waalaikumsalam. Boleh tidak? Boleh. Kalau dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Artinya seseorang yang kemudian mendoakan saudaranya dengan hanya mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu, tetapi yang menjawab ini melebihi itu. Dia menjawab semoga juga Allah memberikan keselamatan kepadamu, rahmat kepadamu, dan juga keberkahan untuk dirimu. Maka ini adalah hal yang boleh, yang kemudian bisa dilakukan ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, selain ucapan tegur sapa yang biasa kita lakukan, karena di dalamnya ada mengandung doa. Kaum muslimin dan para pendengar Pradia Suara Tuban dimanapun berada, tentang ketentuan salam ini ada 4. Ya, artinya siapa dulu yang mengucapkan salam, ya, bagaimana posisinya dan seterusnya. Dalam hari dijelaskan bahwasanya untuk menyampaikan salam itu ada 4 Nabi mengajarkan. Yang pertama adalah orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kemudian yang ketiga, yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian yang keempat adalah yang junior kepada senior, ataupun yang lebih muda kepada yang lebih tua. Ini adalah ketentuan dalam menyampaikan salam antara satu dengan lain ketika dia berjumpa. Para pendengar Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, ini adalah tuntunan yang diajarkan Nabi kita tentang hak-hak satu dengan yang lainnya, ataupun hak muslim atas muslim lainnya. Adapun nanti setelah ucapan salam kemudian mau ngobrol, mau jabat tangan, itu juga adalah hal yang bagus. Bahkan Nabi menyampaikan bahwasanya ketika kedua orang mukmin tentunya, mereka bertemu kemudian mereka saling bersalaman, berjabat tangan begitu ya, maka kata Nabi, kedua orang itu Allah ampuni kedua dosanya sampai kemudian mereka itu berpisah. Kalau bahasa nabinya adalah ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah kedua orang muslim yang saling berjumpa kemudian bersalaman berjabat tangan, maka keduanya itu Allah ampuni dosa-dosanya sebelum mereka itu berpisah. Para pendengar kaum muslimin dimanapun berada, ini adalah di antara keutamaan-keutamaan yang ada di dalam mengucapkan salam ketika berjumpa. Artinya selain doa yang 3 tadi itu,
ada hal-hal lain yang kemudian juga bisa kita dapatkan dari ketika berjumpa kemudian mengucapkan salam. Di antaranya selain dapat doa tadi, kita juga jika ada hal-hal yang kemudian tidak, artinya berselisih begitulah, kemudian dengan berjumpa, dengan mengucapkan saling mendoakan ini, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dalam kedua hamba ini. Kemudian benih-benih perselisihan itu juga nanti akan secara bertahap akan berkurang. Apalagi yang tadi dilanjutkan dengan fayatasofahani, berjabat tangan. Kemudian illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Ini adalah yang pertama, yaitu adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika engkau itu diundang oleh saudaramu, maka ya hadirilah undangannya itu. Ya. Artinya undangannya adalah dalam hal yang baik tentunya. Kalau diundang untuk hal-hal yang maksiat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk datang. Ya. Selama undangannya itu adalah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah ataupun kebutuhan antar sesama yang tidak melanggar syariat-syariat agama, maka anjurannya adalah untuk bisa hadir, untuk bisa datang untuk menghadiri undangan itu. Yang jelas orang yang mengundang, kemudian ketika yang diundang ini datang, maka yang mengundang ini pasti merasa bahagia, merasa senang karena undangannya bisa dihadiri oleh orang yang dia undang. Ini adalah di antara kewajiban antara muslim satu dengan muslim lainnya. Apakah keuntungannya kemudian seseorang itu menghadiri undangan? Ya, tentu pasti sangat banyak. Ya, artinya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang dahulu mungkin kita tidak bertemu. Mungkin di situ kemudian ada rezeki yang Allah alirkan untuk kita melalui jalan itu, bertemu dengan kawan lama, bertemu dengan orang yang punya satu ide dengan kita, dan macam-macamnya. Ya, artinya semua hak-hak yang kita penuhi dari saudara kita satu dengan yang lain itu sudah pasti memiliki keutamaan-keutamaan yang telah ada dan banyak. Dan keutamaan-keutamaan ini bisa dipahami oleh kita yang telah belajar banyak tentang memahami semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari kebaikan, dan ganjaran itu Allah akan berikan dengan jalan-jalan yang Allah kehendaki. Ini adalah hal yang kedua yang kemudian juga kita berikhtiar untuk kita penuhi ketika kita diundang oleh saudara kita. Di dalam menghadiri undangan ataupun mengundang ini juga memang dalam syariat itu kita diajarkan. Ya, contoh, kalau si A ini mau mengundang si B, ya si A ini punya hajatan, ya, dia mau mengundang si B. Ya, si B ini ternyata kalau dia tahu tidak bisa datang, maka tidak usah diundang. Ya, contoh, kita ini acara kita di Tuban, ada orang yang kita undang itu rumahnya adalah di Banyuwangi, gitu. Dan ini sangat jauh. Ya, walaupun mungkin dia berusaha datang, tetapi kalau kita yang mengundang itu memahami itu, maka anjurannya adalah jangan mengundang orang yang sekiranya itu tidak bisa datang ataupun memberatkan. Jadi kita undang adalah orang-orang yang terdekat yang dia punya waktu kemudian bisa hadir. Ya. Ataupun kemudian yang baik adalah kita menyampaikan bahwasanya kita minta doa restunya kepada saudara kita, kawan kita yang mungkin katakan di Tuban, di Banyuwangi sana, ataupun di luar kota yang sangat jauh. Kita menyampaikan, saya ada acara begini di rumah, ada acara keluarga begini dan begitu, kami mohon doanya agar acara ini berjalan lancar. Itu adalah juga adalah hal yang baik sebagai upaya kita untuk menambah keberkahan dari doa-doa orang lain ataupun doa dari saudara kita yang lainnya. Ya, dan kita yang diundang ini, kita yang mengundang ini, ada hal yang harus kita undang, itu adalah orang-orang yang tidak bisa datang, maka jangan kita undang. Yang kedua, kita yang mengundang ini juga jangan mengundang orang-orang yang mampu saja. Ya,
katakan kita ini rumah kita adalah di gang A, maka jangan sampai orang di gang A kita ini kita tidak undang beberapa karena kita anggap ini orang yang kemudian tidak mampu, orang yang kemudian kelasnya kelas bawah, ataupun kita anggap itu adalah orang yang ya tidak perlu kita undang, sedangkan yang gang yang lain itu orang yang dianggap lebih mampu itu kita undang. Maka ini pun diajarkan oleh Nabi, ya hendaknya itu dihindari. Sampai Nabi menyampaikan bahwasanya di antara makanan yang paling buruk dari semua makanan yang dimakan oleh orang yang hadir dalam hajatan itu adalah dia memakan makanan di situ, tapi orang-orang di sekitar, orang-orang miskin di sekitarnya tidak diundang dan tidak bisa ikut menyantap makanan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang menjadi perhatian bagi setiap kita yang akan mengundang, sehingga hak-hak dari orang yang kita undang, tetangga yang kita undang dan seterusnya itu tetap terpenuhi, sehingga tidak hanya karena kita punya hajatan kita undang orang-orang tertentu sehingga kita menyalahi ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya masih yang kedua adalah kita yang menghadiri undangan. Ya, kita yang menghadiri undangan pun anjurannya adalah karena kewajiban. Ya, kalau kita diundang faida da'aka fa'ajibu, ya, ketika kamu diundang maka hadirlah undangan itu, maka kita berusaha untuk datang sesuai dengan waktunya. Jikapun tidak bisa, maka kita bisa hadir lebih awal ataupun sesudahnya. Ataupun kalau saat ini kita sudah ada kemudahan dalam alat komunikasi, kita bisa gunakan semua teknologi itu untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidak bisa kita ataupun ketidakhadiran kita pada acara dari saudara kita itu. Adapun kemudian ada yang mau datang sesudahnya juga bagus, ada yang datang sebelumnya juga bagus karena mungkin bersamaan dengan acara keluarga yang lain ataupun yang lainnya, itu adalah hal yang bagus. Tapi yang paling utama kalau kemudian kita juga bisa hadir. Yang ketiga, ya, ketika kita hadir di acara itu, undangan daripada saudara kita itu pun ya, anjurannya adalah kita menjaga adab-adab kita. Ya, adab-adab pada umumnya yang ada di masyarakat. Kita datang berarti memakai pakaian yang rapi, yang sekiranya itu tidak mengandung unsur-unsur yang maksiat begitu ya. Kemudian setelah kita datang kita bertemu dengan keluarga, secara hajatan bisa selesai, maka kita bisa segera pulang. Jangan kemudian berlama-lama di situ sehingga tuan rumah ini juga akan bingung mau menemui tamu yang lain, kita ini yang lama-lama di situ, sehingga nanti hajatan yang kemudian akan melayani banyak orang, kemudian kita ini sibuk dengan tuan rumah itu sampai yang lain tidak terlayani. Ya, kemudian masih bagi kita yang hadir pada undangan itu juga hendaknya mendoakan agar saudara kita yang sedang punya hajatan itu Allah mudahkan, Allah berikan tambahan keberkahan, Allah memberikan rahmat dan tambahan kebaikan-kebaikan daripada acara yang sedang dia lakukan itu. Para pendengar Radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada, ini adalah di antara hak-hak yang kedua ketika kita diundang kemudian kita hadir. Dan sudah tentu tadi yang kita sampaikan bahwasanya kita hadir ini dalam rangka menghadiri undangan-undangan yang dalam rangka taat kepada Allah dan juga Rasulnya, bukan undangan yang kemudian membawa kemaksiatan ataupun justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah yang kedua, para pendengar yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, wa idza istansohaka fansohu. Jika saudaramu itu meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Maksudnya adalah ketika kita dimintai pendapat oleh saudara kita, oleh kawan kita, selama kita bisa, maka lakukan itu. Sudah tentu yang kita sampaikan itu adalah dalam rangka untuk membawa kebaikan, bukan kebalikannya. Artinya ada saudara kita yang kemudian dia punya satu masalah, kemudian dia minta pendapat kita, minta solusi kita, maka yang harus kita sampaikan itu adalah solusi yang baik, bukan kebalikannya. Bukan justru solusi yang kita berikan itu membuat masalahnya itu menjadi besar, ataupun justru dengan solusi yang kita berikan tidak tepat sehingga ya
dengan niat untuk menyelesaikan masalah kemudian justru memperbesar masalah itu. Maka ya kita yang bisa menghitung, kita yang bisa menimbang mana yang terbaik, apa yang harus kita sampaikan kepada saudara kita yang akan meminta nasihat tadi itu. Kalau kita menyampaikan itu akan membawa kebaikan, ya kita sampaikan. Kalau sekiranya itu adalah tidak, maka ya kita sampaikan, mohon maaf, saya belum bisa memberikan pandangan, belum bisa memberikan masukan, dan seterusnya. Sampaikan apa adanya. Kemudian kalau kita bisa mampu untuk memberikan bantuan dengan cara yang lain, yaitu minta pendapat dari saudara kita yang lain, ya kita bisa bantu dengan coba tanya kepada orang ini yang lebih mengerti, tanya kepada orang yang itu agar yang lebih paham, dan seterusnya. Sehingga saudara kita ini meminta bantuan dengan memberi masukan tadi itu tetap terpenuhi walaupun tidak langsung kepada diri kita, tetapi melalui orang lain. Sudah tentu nasihat adalah nasihat yang menjadikan seseorang itu selesai masalahnya. Utama dari sekian banyak nasihat itu adalah nasihat ketakwaan tentunya. Semua bermuara kepada nasihat-nasihat menjadi orang yang baik. Baik, ini adalah di antara hak muslim atas muslim lainnya. Yang ketiga yaitu adalah memberi nasihat. Dan ini pun yang kemudian juga disampaikan dalam Al-Quran bahwa di antara orang yang dikatakan beruntung itu adalah orang yang bisa saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Bahasa Al-Qur'annya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya dua nasihat ini harus ada pada semua orang yang meminta nasihat daripada kita ataupun ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yaitu dua unsur itu harus ada. Ya, selain tadi yang pertama adalah unsur ketakwaan ya, tetapi nasihat dalam kebaikan ini penting karena kebaikan ini juga muaranya kepada ketakwaan tadi itu. Ketika ada yang lalai, ada yang tidak tepat, maka kita ingatkan agar dia kembali ke keadaan yang baik, keadaan yang tepat, ataupun keadaan yang benar. Kalau kemudian yang kedua adalah ketika seseorang yang dalam keadaan sedang dapat ujian, maka tanggung jawab ataupun usaha kita adalah menyampaikan untuk bersabar atas segala keadaan itu. Karena bagi orang beriman itu, kalau kelapangan itu dia lalui, kemudian dia bersyukur dengan kelapangan itu, maka itu pun baik bagi dirinya. Begitu pula dengan kesempitan ataupun ujian yang sedang dia alami itu, kemudian dia bersabar dengan keadaan itu pun adalah baik baginya. Artinya semua keadaan itu baik, dan bagi kita ada seni-seni yang harus kita pahami dalam memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya mungkin secara gestur, secara ucapan, ataupun yang lainnya itu adalah muaranya kepada tiga hal utama, yaitu ketakwaan, kebaikan, dan juga kesabaran. Baik, ini adalah yang ketiga, para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada. Ini adalah hal yang ketiga, yaitu adalah wa'ida intan sohaka fansohu. Jika dia meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika engkau mendapati saudaramu itu adalah bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ataupun alhamdulillah, maka kita yang ada di situ kemudian mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian orang yang kita doakan, kalau kemudian dia juga tahu doanya, maka dia juga balik mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, semoga Allah memberikan tambahan hidayah untukmu dan memudahkan
segala kesulitanmu ataupun memudahkan segala urusanmu. Nah, ini adalah di antara hak yang keempat, yaitu mendoakan saudara kita yang bersin. Bagaimana kalau saudara kita yang bersin ini dia tidak mengucapkan alhamdulillah, sedangkan bahasa hadisnya adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika engkau menjumpai saudaramu yang dia bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi dijumpai saudara kita dia ini bersin tapi tidak membaca alhamdulillah, apakah kemudian kita harus mendoakan? Tetap harus mendoakan. Kalau kita dengar, kita jumpai, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya, tidak harus keras, ya dalam hati pun cukup. Ya, bagian dari kita memenuhi hak daripada saudara kita yang bersin, kemudian kita dalam hati kita mengucapkan dengan bahasa hati kita ataupun dengan lisan kita, tetapi kemudian tidak keras. Ataupun kemudian terdengar oleh yang bersangkutan juga boleh, ya, karena itu bagian dari kebaikan dalam rangka mensiarkan bahwasanya ternyata ada saudara kita yang ketika dia itu bersin, maka kita mendoakan dengan mengucapkan doa tadi itu. Para pendengar kaum muslimin Radio Pradya Suara Tuban dimanapun berada. Nah, ini adalah hal yang keempat yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah wa idza marido fa'udhu. Ya, ketika dia sakit, maka jenguklah dia. Para pendengar Radio Pradya Suara Tuban dimanapun berada, di antara hak yang kelima ini bahwa ketika keluarga, saudara, kawan dan seterusnya yang kemudian ada yang sakit, kemudian kita dengar, kita tahu, kemudian kita punya waktu yang cukup, maka disegerakan untuk menjenguk saudara yang sakit itu. Ya. Dan ini sudah tentu sangat membahagiakan bagi orang yang sedang sakit ataupun sedang kena musibah, kemudian kita menjenguknya. Dan kita yang hadir menjenguknya juga sudah tentu membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Namun ada beberapa adab yang harus kita jaga juga ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit tadi itu. Maka kehadiran kita itu adalah prinsipnya membawa tambahan kebaikan, kesenangan, ya, bagi saudara kita yang sedang sakit itu. Jangan kemudian kita hadir, dia sedang sakitnya apa, kemudian kita menyampaikan hal-hal yang justru membuat saudara kita yang sedang sakit itu tambah takut. Nah, salah satu contohnya, kita hadir kemudian saudara kita yang ternyata dia sedang sakit, sakitnya adalah sakit perut ataupun sakit apapun jenisnya, kemudian kita menyampaikan bahwasanya ada saudaraku juga kemarin sakitnya sama persis dengan saudara ataupun dengan saudara kita yang sedang kita jenguk, tapi dia sakitnya cuma 3 hari, setelah itu kemudian dia meninggal. Sampai ini sudah seminggu ini beruntung. Nah, ini justru membawa ketakutan bagi saudara kita yang sedang sakit itu. Artinya kita hadir ini membawa kebaikan. Selain kita hadir dengan buah tangan yang kita bawa, tetapi hadir kita itu adalah membawa tambahan kebahagiaan bagi saudara kita yang sedang sakit itu. Ya, bahasa obrolan, kemudian guyonan yang kita sampaikan itu adalah yang menyemangati dia untuk bisa lekas sembuh, artinya menambah bahagia. Contoh, jika saudara kita itu adalah teman kita yang biasa ikut mancing bersama, ya kita bercerita tentang mancing. Kemarin kita habis mancing di tempat ini, ternyata di sana hasilnya begini. Kita bercerita hal-hal yang memang sama dengan dia yang dia sukai. Yang suka goes,
yang suka dagang, yang suka olahraga, baik itu senam, baik itu renang, baik itu sepak bola ataupun futsal ataupun apapun yang menjadi kesenangan dari saudara kita yang kemudian kita tahu, maka anjurannya adalah untuk bisa kita ceritakan sehingga dia itu tumbuh semangatnya untuk bisa sembuh dari sakit yang saat itu sedang dia alami. Para pendengar yang berbahagia, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, kehadiran kita itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ternyata kesehatan itu Allah yang punya, sakit juga Allah yang punya. Maka kemudian disampaikan oleh Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah as-seha wal farag, ya, kesehatan dan juga kesempatan. Kalau sehat, kita bisa buat apa saja. Mau pergi haji, mau umroh, mau sepak bola, mau nonton, mau jalan-jalan, mau apa saja, itu bisa. Tapi kalau kemudian tidak punya kesempatan karena kesibukan ataupun karena sakit tadi, ya semuanya menjadi sangat-sangat terbatas. Maka kehadiran kita menjenguk saudara kita yang sakit itu juga menambah kesadaran kepada kita bahwasanya kita bersyukur sekali karena ujian sakit yang telah dialami saudara kita itu bisa jadi pelajaran bagi kita bahwasanya ya sakit itu akan membatasi semua aktivitas kita. Maka kita yang sehat ini kemudian akan bersemangat untuk menggunakan waktu sehat itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini adalah di antara adab yang harus kita jaga saat kita ini menjenguk saudara kita yang sakit. Kemudian untuk saudara yang ataupun kita yang sedang diuji, yang sedang sakit, maka kita pun sadar bahwasanya ya sakit, kelapangan, kesempitan itu telah Allah gariskan kepada semua hamba-hambanya, termasuk saudara kita yang sakit ataupun suatu saat kita yang saat ini menjenguk juga akan sakit. Kita menyadari bahwasanya semua takdir itu akan dilalui oleh semua hamba-hambanya dengan jalannya masing-masing. Bagi orang beriman, mengikuti alur daripada takdir yang dilalui itu dengan berusaha, sabar, dan menerima takdir itu dengan berikhtiar untuk melalui semua takdir itu dengan sebaik-baiknya, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan insya Allah dengan seperti itu tumbuh kesadaran kita bahwasanya kita ini lemah, kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu di atas segala-galanya, sehingga tumbuh kesadaran, tumbuh ketaatan, tumbuh keyakinan bahwasanya kita ini kecil dan Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Ini adalah yang kelima dari hak-hak muslim atas muslim lainnya. Para pendengar radio Pradya Suara Tuban yang berbahagia dimanapun berada yang mengikuti siaran pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir adalah wa idza mata fatsba'hu. Ketika saudaramu ini wafat, maka iringilah jenazahnya, ataupun kita kenal dengan takziahlah kepada saudaramu yang wafat ataupun keluarga dari saudaramu yang wafat. Para pendengar radio Pradya Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, di antara hak daripada seseorang yang telah wafat itu, ya paling sedikit itu ada 4 ya. Yang pertama, jenazah itu segera dikafani, ya. Maksudnya dimandikan ya. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat dimakamkan. Ini adalah haknya seseorang yang telah wafat. Dan yang memenuhi itu adalah ya saudaranya yang masih hidup tentunya. Baik itu keluarganya ataupun kerabatnya ataupun ya sesama kaum muslimin yang kemudian bisa ikut merawat ataupun bisa memenuhi hak-hak daripada seseorang yang telah wafat itu. Para pendengar yang berbahagia,
menghadiri ataupun takziah kepada kematian ini juga sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fungsi kita ini hadir membantu atau bersimpati terhadap saudara kita yang sedang diuji dengan wafatnya di antara keluarganya, dan itu adalah satu yang nyata dan terjadi, dan itu kehadiran kita juga sudah tentu membawa kebaikan bagi keluarga yang sedang berduka tadi itu. Maka kehadiran kita pun sudah tentu adab-adab yang harus kita jaga. Ya, artinya kita bedakan hadiri undangan pernikahan, hadiri acara syukuran, dengan kita hadir pada saudara kita yang sedang berduka. Maka kehadiran kita, semua ucapan kita, semua gestur kita itu adalah bersimpati terhadap keluarga, ataupun bahasa yang kita kenal dengan berduka cita, ikut berduka cita atas wafatnya keluarga daripada di antara saudara kita yang wafat, yang kita takziah ataupun kita datangi rumahnya ataupun keluarganya. Sehingga bahasa yang kita ucapkan bahasa sabar, bahasa-bahasa yang isinya simpati, membesarkan hati daripada keluarga yang sedang diuji dengan wafatnya di antara anggota keluarganya. Para pendengar Pradaya Suara Tuban yang berbahagia, bagi keluarga yang sedang diuji pun Allah memerintahkan untuk bersabar. Maka dalam Al-Quran pun juga disampaikan bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, kalau bahasa Al-Qurannya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus. Kata Allah menyampaikan, sesungguhnya kalian itu akan saya uji dengan sedikit ketakutan. Ya, di antara ujian-ujian itu, kekhawatiran ataupun di antara ujian-ujian itu adalah selain kekurangan harta, Allah juga menyampaikan ada kehilangan jiwa. Wa naqsim minal amwali wal anfus, akan kekurangan harta dan juga akan kehilangan jiwa, yaitu di antara ada yang wafat. Maka Allah menyampaikan, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang kemudian diuji dengan ujian yang banyak itu, termasuk kehilangan tadi ataupun ada yang wafat tadi itu, dengan berita gembira. Berita gembiranya apa? Mereka yang ketika dia ditimpa ujian apapun itu, termasuk keluarganya yang wafat, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah doa istirja ataupun doa kita berserah diri kepada Allah bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Secara manusiawi ataupun naluri atau fitrahnya manusia, kehilangan itu adalah hal yang tidak diinginkan, tetapi itu dia terjadi. Maka dia ataupun bagi kita berusaha untuk menerima keadaan itu, menyadari bahwasanya semua telah Allah atur, telah Allah gariskan, meminta kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita ataupun yang sedang berduka, termasuk kita yang hadir tadi itu menyampaikan ucapan belasungkawa kepada saudara kita yang sedang berduka tadi itu. Kemudian Allah menyampaikan, orang yang sabar itu baru kemudian Allah menyampaikan, saya akan berikan kepada dia 3 hal. 1, saya memuji. Kemudian yang kedua, saya akan berikan rahmat kepadanya. Kemudian yang ketiga, saya akan berikan tambahan petunjuk untuknya. Karena apa? Dengan semua keadaan itu, seseorang itu akan mendapatkan tambahan petunjuk, terutama petunjuk untuk menyadari bahwasanya dirinya itu lemah, Allah itu maha kuasa. Ketundukan kepada Allah adalah hak, semua yang dilalui itu adalah atas dasar ketentuan Allah. Kita manusia hanya hadir, kemudian melewati masa-masa itu, kemudian akan selesai, akan diganti dengan generasi berikutnya, dan bergulir seperti itu, sampai kemudian nanti kiamat itu tiba, kemudian kita akan
mempertanggungjawabkan dengan apa yang telah kita lalui di masa-masa ketika kita masih hidup. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban yang berbahagia, itulah di antara hak-hak muslim yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis ke 2162, yang disampaikan bahwasanya hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Walaupun dalam hadis yang lain disebutnya hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam, ya, menjawab salam. Kalau yang dalam hadis ini, idza laqitahu fasallim alaihi, jika berjumpa mengucapkan salam, dan seterusnya. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, bahwa menghadiri ataupun takziah kepada kematian itu juga ganjarannya besar, ya, bagi mereka yang bisa hadir, ya, hadir kepada keluarga yang sedang berduka. Di antara yang Nabi sampaikan bahwasanya siapa yang bisa hadir ketika saudara yang sedang wafat ataupun wafat, kemudian dia bisa ikut merawat jenazahnya, ikut menyolatkan sampai pemakaman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan 2 lahu qirataini, kata Nabi. Dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak 2 pahala gunung, seperti gunung, ya. Tapi kalau kemudian hanya ikut menyolatkan saja, tidak sampai ke pemakaman, maka lahu qiratun, ataupun diberikan 1 ganjaran pahala seperti gunung, ya. Ataupun kemudian hanya mengantarkan ke pemakaman saja, maka dia akan mendapatkan 1 saja. Dan ini bagian dari hak-hak muslim yang kita akan sama-sama terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang jelas, kesemuanya hak-hak itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ganjaran-ganjarannya ada. Dan adab-adabnya dari menunaikan hak-hak itu juga ada. Tanggung jawab kita adalah berusaha untuk memenuhi itu dengan baik, kemudian bermohon kepada Allah agar Allah memampukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita menjaga adab-adab dari apa yang harus kita tunaikan kepada saudara kita yang lain. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kembali terkait dengan hak muslim atas muslim yang lainnya. Ada 6. Yang pertama adalah ketika berjumpa, maka ucapkanlah salam kepada saudara kita. Ini khususnya kepada yang beriman tentunya. Ya, kalau kita tahu dia beriman, orang yang kita kenal ataupun tidak, selama kita yakin dia itu adalah beriman, maka kita ucapkan salam kepadanya. Adapun kemudian selain orang beriman, maka dilarang untuk menyampaikan salam kepada mereka. Tapi karena ketidaktahuan kita adalah hal yang boleh. Kemudian yang kedua, ketika kita diundang, maka kita berusaha untuk hadiri undangannya. Kemudian ini adalah yang kedua, ya. Yang ketiga adalah ketika dia ini bersin, kemudian dia berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah, kita dengar, kita ada di situ, kita mendoakannya. Yang selanjutnya, ketika dia sakit, kita jenguk, ya. Kemudian ketika dia minta nasihat, kita beri dia nasihat. Kemudian yang terakhir, ketika dia wafat ataupun di antara keluarga kita ataupun saudara kita wafat, maka tanggung jawab kita adalah berusaha untuk hadir atau berusaha untuk bisa takziah kepada keluarga yang sedang berduka itu. Para pendengar radio Pradia Suara Tuban dimanapun berada yang berbahagia, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini di hari yang mulia Sayyidul Ayyam ataupun hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita maunah, tambahan rahmat, kemudian tambahan pertolongan, petunjuk, agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya, dan juga bisa menerapkan, menjalankan atau memenuhi hak-hak muslim atas muslim lainnya. Dan tidak kalah pentingnya dari usaha-usaha ini, kita jangan lupa kemudian berdoa agar Allah yang memampukan kita untuk menunaikan ke semua hak-hak antara satu dengan yang lain. Demikian yang dapat kita sampaikan.